Berjuang logika dan rasa. Balik lagi sama aku Olivia Sanjaya. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah nyiapin semuanya, tapi entah kenapa hidup tetap aja ngelenceng dari rencana. Kamu belajar semalaman, tapi nilainya malah jatuh. Kamu berusaha baik ke orang, tapi mereka tetap ninggalin. Kamu punya mimpi, tapi dunia kayak bilang, nggak dulu ya. Dan akhirnya kita cuma bisa mikir, apa kita yang salah ya? Dan akhirnya kita cuma bisa mikir, apa aku yang salah ya? Aku pernah di situ, dan rasanya nggak enak banget, tenggelam di kepala sendiri. Sampai suatu malam, aku nemu buku berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Ada satu kalimat di buku itu yang nempel banget di kepalaku. Kita nggak bisa ngatur apa yang terjadi, tapi kita bisa ngatur cara kita menanggapinya. Sejak itu, aku belajar untuk gak keras sama hidup. Dan ternyata, aku nggak sendirian. Hampir 50% remaja di Indonesia mengaku sering overthinking, terutama soal masa depan dan ekspektasi orang lain. Data dari Youth Mental Health Report 2023 oleh Health Collaborative Center. Dari mereka yang bilang susah banget untuk let go dan menerima kenyataan. Aku ngerti banget, karena dulu aku pun begitu. Aku sadar bukan dunia yang kejam, tapi akunya aja yang belum bisa menerima. Selama ini aku terlalu sibuk marah sama hal-hal yang udah lewat. Dan kadang yang kita butuhin cuma menerima. Terima kalau nilai nggak selalu sempurna. Terima kalau orang bisa berubah dan tak bisa diubah. Terima kalau nggak semua hal harus dimengerti sekarang juga. Faktanya, menurut laporan WHO tentang Adolescent Mental Health 2022, remaja yang bisa menerima situasi sulit dengan tenang punya risiko stres jauh lebih rendah daripada mereka yang terus nyalahin diri sendiri. Mungkin karena mereka nggak lagi berperang sama apa yang mereka nggak bisa kontrol. Waktu aku belajar untuk menerima, hidup jadi terasa lebih ringan. Memang sih, masalahnya masih ada. Cuma rasanya nggak sesakit dulu. Kayak akhirnya bisa bernapas lagi setelah sekian lama tenggelam. Dari buku Filosofi Teras, aku juga belajar bahwa di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu seperti sikap kita, tingkah laku, respon kita terhadap sesuatu, dan banyak hal. Tapi ada juga hal yang nggak bisa kita kontrol, seperti kekayaan, ekspektasi orang lain, masa depan, dan lainnya. Dulu aku pikir tenang itu cuma buat orang yang kuat. Ternyata tenang itu buat orang yang berhenti nyalahin diri sendiri. Aku belajar bahwa kadang hidup bukan tentang melawan arus, tapi tentang belajar mengalir. Karena arus yang kita lawan hari ini, mungkin justru yang bakal nuntun kita ke tempat yang lebih baik nanti. Filsuf Stoik bernama Epictetus pernah bilang, kebebasan sejati datang ketika kita berhenti berharap dunia berjalan sesuai keinginan kita. Dan itu benar banget. Karena waktu kita berhenti maksa segalanya sesuai rencana, hidup
jadi terasa mengalir. Jadi kalau hari ini kamu lagi capek, karena dunia nggak sesuai dengan apa yang kamu rencanain, coba tarik nafas dalam-dalam, melihat sekitar, dan pelan-pelan bilang, nggak apa-apa, kita nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Kadang cukup percaya semua akan mengalir ke tempat yang seharusnya. Terima kasih sudah berhenti sebentar bareng aku. Kadang yang kita butuhin cuma jeda. Aku Olivia, dan ini ceritaku belajar let it flow. Sampai ketemu di episode sebentar aja berikutnya.